Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rudi Junior. Bersama saya Rudi Ardianto. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang desain strategi pembelajaran. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Ardianto. Kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang desain strategi pembelajaran. Apa itu strategi? Strategi itu adalah perencanaan. Jadi pengertian strategi pembelajaran ialah suatu perencanaan yang telah disusun secara sistematis agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berarti sistem pembelajaran itu sangat penting, karena dengan adanya strategi pembelajaran akan terjadinya pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi sebagai seorang pendidik ataupun guru harus memiliki strategi pembelajaran masing-masing. Karena dengan adanya strategi pembelajaran, guru bisa lebih mudah. Seperti yang saya contohkan ini, fungsi dari strategi pembelajaran yaitu adalah untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran ini adalah untuk mempermudah seorang pendidik dalam menyampaikan materinya kepada siswanya. Dan tujuan dari strategi pembelajaran ini yaitu sama seperti pengertian yang kita sudah saya jelaskan tadi di atas. Bahwasanya tujuannya itu untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi strategi pembelajaran ini adalah sangat penting di dalam proses pembelajaran, karena seorang pendidik tidak mungkin memberikan suatu proses pembelajaran tanpa strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran ini sangat penting. Jadi ketika strategi pembelajaran sangat penting, apa sih yang terdapat di dalam strategi ini? Apa yang harus dipersiapkan? Apa hal pokok yang harus diperhatikan oleh guru dalam mempersiapkan strategi pembelajaran? Yang pertama yaitu guru harus melihat kondisi kelasnya. Dia harus tahu bagaimana kondisi dia di dalam kelas. Karena seorang pendidik sebelum dia menentukan strategi, dia harus melihat dulu kondisi kelasnya, bagaimana dia menguasai kelasnya. Yang kedua, dia harus menentukan metode apa yang cocok untuk proses pembelajaran hari ini. Contohnya, materi hari ini tentang sholat. Jadi seorang pendidik dia harus memiliki strategi pembelajaran tentang sholat. Jadi apa yang harus dia masukkan dalam unsur-unsur tersebut? Yang pertama yaitu dia harus memiliki metode di dalam proses pembelajaran tersebut. Karena di dalam proses pembelajaran, apalagi yang materi tentang sholat, itu harus memiliki yang namanya metode. Contohnya metode praktek ataupun metode ceramah. Jadi seorang pendidik dia harus memiliki strategi pembelajaran untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi seorang pendidik ini harus memiliki strategi pembelajaran. Dan seorang pendidik harus bisa menilai dan mengevaluasi kembali strategi pembelajaran yang dia sampaikan. Misalnya hari ini tentang sholat
dia sampaikan dengan metode ceramah dan metode praktek. Dia harus melihat dan menilai apakah peserta didiknya atau siswanya dapat menguasai atau memahami materi yang dia sampaikan. Dan sinilah kita harus diukur. Jadi ketika kita melaksanakan strategi pembelajaran tersebut yang sudah sedemikian rupa kita susun secara sistematis dan kita praktekkan langsung di dalam kelas, ketika strategi pembelajaran itu sudah disampaikan, sudah dipraktekkan, tentunya harus ada evaluasi di dalam strategi tersebut. Karena tidak semua strategi pembelajaran itu bisa sempurna. Dan pasti dia memiliki yang namanya kelemahan, kekurangan di dalam strategi yang disampaikan hari ini. Jadi di dalam desain strategi pembelajaran ini adalah yang harus dimiliki oleh setiap pendidik, karena ini bisa membuat proses pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga untuk ini tadi saya bilang, untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi strategi pembelajaran ini adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pendidik atau guru. Tanpa adanya strategi pembelajaran, seorang pendidik pasti akan kewalahan karena dia tidak memiliki yang namanya strategi pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Cukup sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.